salam damai sejahtera dan selamat pagi bagi jemaat sekalian. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah melalui rekaman video ini di hari Minggu yang kedua tanggal 11 Juli tahun 2021 di Jemaat Gemim Victory Kairagiweru, Manado. Ibadah kita saat ini akan dilayani oleh hamba Tuhan, Pendeta Dr. Evangeli Monginsidi Karamoy MTol MPDK. Jemaat diundang berdiri dan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, di minggu kedua bulan Juli ini, kami naikkan syukur kepadamu, karena Engkau berikan waktu kami untuk bersekutu karib dengan Engkau. Maka diberkatilah kiranya semua jemaat yang beribadah kepadamu di pagi ini, agar benar-benar mereka boleh mendapatkan perjumpaan yang luar biasa, karena Allah Pencipta datang bersama dengan kami dan kami semua diberkati olehnya. Sebab itu ibadah kami di pagi ini kami mohon Engkau kuduskan dan berkatilah kiranya di dalam nama Allah Tritunggal kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk setiap waktu hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan karena anugerah-Mu yang terindah yang Engkau berikan bagi kami. Tetapi dengan rendah hati kami juga mau jujur dan mengakui di hadapan kekudusan-Mu bahwa sering kali Tuhan kami mengabaikan aturan, perintah, bahkan petunjuk yang Engkau sediakan bagi kami yang mestinya kami taati, yang mestinya kami berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Tapi kadang akibat kesombongan kami, kuasa kedagingan di hati kami, bahkan pengaruh-pengaruh dunia dan sekitar kami, membuat kami gagal menjadi taat dan setia di hadapan kekudusan-Mu. Karena itu ya Bapa, kami berdoa, berkenanlah Engkau kiranya mengampuni kami. Kami semua jemaat-Mu yang beribadah, meskipun melalui rumah kami masing-masing, tapi berikanlah kepada kami hati yang tulus untuk kami membuka setiap beban dalam hidup kami, agar kami semua boleh mendapatkan kelayakan oleh karena pengampunan dan pengudusan Tuhan terhadap dosa dan pelanggaran kami. Karena apapun yang kami perbuat, Engkau yang mengetahuinya, karena Engkau mengenal kami dengan sempurna. Karena itu sempurnakan kami yang tidak sempurna ini, agar kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dengarkanlah pengakuan kami ini Tuhan, yang kami bawa dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengasihi kami dengan kasih-Nya yang kekal dan sempurna. Kami berdoa kepadamu. Amin. Janji anugerah Allah dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Adikku,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua berdiri. Kita akan ucapkan puji-pujian berbalasan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, dan jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sediakan kesempatan bagi kami untuk boleh duduk di sekitar firman-Mu. Kami menghentikan sejenak semua kesibukan kami, urusan kami, karena kami tahu firman Tuhan itu adalah bekal utama, bekal penting, dan bekal berharga untuk hidup rohani kami. Memang kami tahu Tuhan perlu ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Tapi untuk saat ini berikanlah kami hati yang mengucap syukur untuk menantikan perkataan firman-Mu. Karena itu makanan rohani yang menjadi berkat untuk hidup kami. Sehingga apapun yang kami rancangkan, kami kerjakan, yang kami mau rencanakan, baik sebagai jemaat, sebagai keluarga, tapi juga sebagai masyarakat, bangsa, kami semua taruhkan itu dalam tangan kehendak-Mu karena Engkau firman yang berkuasa. Sebab itu Roh Kudus kiranya menolong dan menopang kami, memampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah sang firman yang kekal, Engkaulah kehidupan, taruhkanlah firman yang hidup itu di hati kami, supaya berbuah lebat dalam segenap hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus sang firman kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-22. Dengan judul Nasihat-Nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belahlah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan.
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam persekutuan beribadah melalui jemaat yang ada di Gemim Kairagi Victory Kairagi Weru pada saat ini, dan kita harus menerima kenyataan baru lagi bahwa kita harus beribadah melalui rekaman video, melalui live streaming, oleh karena kita semua tahu situasi yang terjadi pada saat ini yang dikatakan sebagai gelombang kedua COVID-19. Tetapi di balik semua ini, saudara, mari kita tetap dekat dengan Tuhan, karena sebagaimana apa yang difirmankan yang sudah kita dengarkan tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22, ini memang adalah nasihat-nasihat, tapi telah diawali dengan ungkapan peringatan mengenai berjaga-jaga, karena kita sekarang ini sudah berada dalam zaman atau masa terakhir, masa-masa akhir, di mana hari Tuhan itu dikatakan oleh Rasul Paulus seperti pencuri yang akan datang di waktu malam. Itu dapat kita baca di dalam pasal 5 ayat 1 dan seterusnya sebelum ayat 12 ini. Karena itu penekanan-penekanan tentang nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus di ayat 12 sampai dengan ayat 22 ini berbicara tentang etika kehidupan orang beriman. Karena kita tahu dalam segala lini kehidupan kita mendengarkan ada beragam model tentang etika, ya. Kalau orang hidup beretika berarti dia tahu tentang aturan-aturan, bagaimana dia mau menata, bagaimana dia mau ditata, dan hal-hal yang saya kira kita semua ingin agar supaya perilaku-perilaku kehidupan beriman kita juga tertata dengan baik melalui etika-etika yang disampaikan dalam bentuk nasihat-nasihat melalui 1 Tesalonika pasal 5 ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, menurut Rasul Paulus penting untuk kita melakukan 3 hal yang konkret. Jadi kekonkretan dari etika itu harus nampak dalam hidup kita setiap hari. Itu juga wujud dari berjaga-jaga. Itu wujud dari kewaspadaan yang mau disampaikan di sini. Karenanya pertama-tama Rasul Paulus ingatkan kita harus menghargai orang-orang yang bekerja keras. Orang-orang yang selalu giat untuk melayani Tuhan. Meskipun kadang mereka juga mengalami hal-hal yang tidak beretika oleh karena ada perbuatan-perbuatan keduniawian yang mempengaruhi kerja keras mereka, tetapi Rasul Paulus ingatkan supaya orang percaya tetap menyadari mereka itu adalah bagian dari apa yang sebetulnya disampaikan oleh Tuhan, tanggung jawab untuk melaksanakan kehidupan setiap hari sebagai orang yang beriman. Dan kemudian dia katakan 3 hal penting yang senantiasa harus direnungkan, karena kehidupan ini penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan, penuh dengan cobaan, sehingga dia bilang jangan kiranya kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi senantiasa lakukanlah yang baik. Dan 3 poin itu adalah: pertama, di ayatnya yang ke-16, bersukacitalah senantiasa; yang kedua, tetaplah berdoa; dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi inilah praktek dari etika-etika yang berkenan di hadapan Tuhan, karena ini menyangkut seluruh totalitas hidup seorang yang percaya. Nah, kita seringkali saudara mendengarkan ungkapan-ungkapan sukacita, ya, bersukacita itu ajakan-ajakan untuk memiliki hati yang bersyukur sebetulnya dimulai dari bersukacita. Dan Paulus katakan di sini, bersukacita itu kalau di dalam Tuhan tidak boleh sewaktu-waktu. Bersukacita di dalam Tuhan tidak boleh hanya di saat kita memang bergembira. Tetapi bersukacita yang dia maksudkan di sini adalah senantiasa, berarti tidak putus.
Kalau dikatakan senantiasa berarti tidak melihat situasi dan kondisi, tidak melihat waktu ataupun keadaan, tidak melihat apa yang sedang terjadi, tetapi kita tetap harus dan mengucap syukur, bersukacita senantiasa. Ini senantiasa nem boleh berhenti, ya, orang Manado bilang nem boleh berhenti. Karena kalau kita lihat dalam kenyataan sekarang ini, saudara-saudara, sukacita kita sementara dan coba-coba dirampas oleh ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda dunia ini. Sekarang ini kan kalau kita lihat apakah di medsos ataukah melalui orang per orang, kita dengar ketakutan-ketakutan oleh karena COVID-19 ini yang dikatakan ada varian baru lagi yang namanya Delta, yang menurut informasi begitu cepat dia mempengaruhi orang. Ketika seorang telah mengalami hal itu, orang lain akan cepat terkontaminasi dengan varian baru ini. Nah, saya kira ini merupakan salah satu bagian dari pengaruh-pengaruh yang membuat kita khawatir sehingga mau merampas sukacita yang ada di dalam diri kita. Sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, ada memang jemaat yang dengan terang-terangan mengungkapkan ketakutannya, kekhawatirannya, sehingga ada yang sedang mau makan pun rupanya tidak bisa makan. Akibat hal yang terjadi ini, maka imunnya menjadi menurun dan dia menjadi sakit. Itu salah satu, saudara, karena sebenarnya bagaimanapun kita mau menghindar tantangan-tantangan dunia ini, sebagaimana juga yang memang sudah disampaikan dalam nubuatan-nubuatan dan digenapi di dalam pelayanan-pelayanan di zaman Yesus dan sebelumnya, sampai di kehidupan beriman kita sekarang ini, tantangan itu tidak akan berhenti. Karena itu ajakan untuk memiliki etika dalam perilaku bersyukur yang paling utama adalah ketika kita selalu mau mendekat kepada Tuhan dan bersukacita. Karena kalau orang bersukacita, kita lihat itu juga senada dengan apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Dia bilang bersukacitalah senantiasa, dalam keadaan apapun bersukacitalah senantiasa. Lalu dia sambung dengan, kalau mengalami kekhawatiran, kalau ada tantangan, kalau ada ketakutan-ketakutan yang menyerang, dia bilang berdoalah, serahkanlah semua kepada Tuhan yang mengetahui isi hati kita, yang mengetahui pikiran kita, yang mengetahui seluruh aspek kehidupan kita. Dan itu sebenarnya yang mau disampaikan dalam poin yang kedua di dalam bacaan kita pagi ini, yaitu tetaplah berdoa. Jadi kalau kita mulai kehilangan kesukacitaan karena dirampas oleh berbagai ketakutan dan berbagai kekhawatiran, memang ada penghiburan dari firman. Penghiburan dan kekuatan dari firman. Mungkin ada yang memberikan berita-berita hoax mengenai COVID, berita-berita hoax mengenai permasalahan-permasalahan dunia sekarang ini, tetapi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita tetap berdoa. Artinya kalau kita tetap berdoa berarti nyandak putus komunikasi dengan Tuhan. Kalau berdoa berarti kita menceritakan segala sesuatu di setiap waktu, di setiap keadaan kepada Tuhan. Jadi doa itu harus tetap. Doa itu tidak boleh kemudian karena kita merasa berat pergumulan kita, karena kita merasa tidak mampu, kita berhenti berdoa. Jadi sama dengan bersukacita. Bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. Jadi dia harus selalu kita lakukan dalam hidup kita. Karena kalau orang tetap berdoa, dia tetap terkontrol dalam segala hal. Kalau kita tetap mengkomunikasikan segala sesuatu dalam doa kepada Tuhan, Dia yang mengetahui apa yang kita mau minta dalam kehidupan kita, seperti yang dikatakan dalam Filipi. Segala kekhawatiran kita bawalah kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Karena itu tiga hal ini menjadi ciri pelayanan dari Rasul Paulus, ya. Di hal yang kedua tetap berdoa, pertama bersukacita senantiasa, dan yang ketiga mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi 3 hal penting ini
semua tidak boleh diabaikan. Jadi kalau yang pertama senantiasa, yang kedua dia pakai istilah tetap, berarti tetap secara konstan berdoa karena kita ini kan mengatakan doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dan ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi kalau bilang dalam segala hal, tidak hanya satu waktu. Dalam segala hal berarti situasi apapun, kondisi apapun. Dalam segala hal kita bersuka cita atau kita tidak bersuka cita. Ketika kita menangis, ketika kita tertawa, ketika kita diterpa dengan badai, ketika kita mengalami kegembiraan karena berkat-berkat Tuhan dan hal apapun, maka Rasul Paulus katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan kemudian diakhiri dengan ungkapan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa itu yang dia maksudkan? Yang ia maksudkan adalah bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita ingat saudara bacaan pada minggu yang lalu, ketika 10 orang kusta disembuhkan, hanya 1 yang datang mengucap syukur. Maka kita yang sudah diberkati oleh kasih karunia Allah, kita yang sudah dijaga dan dipelihara olehnya, maka sadarlah kita selalu bahwa kita memerlukan etika yang berkenan. Karena kalau kita tidak memiliki etika, kita tidak akan bisa mengerti maksud-maksud Tuhan yang lebih luar biasa lagi dalam hidup kita. Ada orang yang saya dapat istilahkan kebablasan, ya. Ada yang terlalu rohani dan bahkan menjadi sombong rohani, mengatakan ini COVID tidak ada, ini aturan pemerintah diabaikan, lalu dia berjalan ke sana kemari dan dia katakan, saya yakin saya ada dalam lindungan Tuhan. Kalau menurut saya itu kesombongan rohani. Jangan kita mencobai Tuhan Allah kita, karena saudara-saudara diingatkan juga kan di dalam Amsal, kalau kita melihat ada kengerian atau ada kedahsyatan malam yang mau menyerang kita, kalau orang yang setia dan mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dia akan menghindar. Jadi bukan kebablasan, ya. Akhirnya jadi salah mengerti kita tentang firman Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita mesti pakai hikmat letorang. Toh menghadapi apapun mesti minta hikmat Tuhan. Termasuk menghadapi COVID ini jangan kita pandang enteng. Kalau dikatakan kita harus memakai masker, cuci tangan, bukan berarti kita ini tidak beriman, ya. Tetapi saya kira perlu ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Tidak boleh juga kita terlalu takut, terlalu khawatir berlebihan mengenai aturan-aturan itu, akhirnya kita tersiksa dengan aturan itu dan tidak ada ucapan syukur, tidak ada doa, tidak ada sukacita lagi di dalam hati kita. Jadi memang semua mesti berjalan berimbang. Kalau terlalu berlebihan, kita soal aturan itu kemudian sampai sedang mau berdoa sonimau karena ketakutan, kekhawatiran yang menghimpit kehidupan kita, itu juga keliru. Karena itu saudara-saudaraku, melalui perenungan kita di minggu ini, sebagaimana di awal di pasal 5 mengingatkan supaya kita berjaga-jaga. Kita waspada. Kalau kita diminta berjaga dan waspada, berarti kita harus peka terhadap segala sesuatu. Kita harus melihat segala sesuatu sebagai bagian dari tanda-tanda saman yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita harus tetap ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak berubah. Milikilah hati yang selalu bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mintalah kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita perbuat dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau ini yang kita lakukan dan kita mentaati protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah, maka saya percaya kita semua sebagai orang-orang beriman akan semakin kokoh melangkah, meraih hari depan yang penuh dengan harapan, karena kita tahu di dalam segala perkara Allah menyatakan diri kepada kita. Percayalah bahwa kalau kita tetap bersukacita, selalu berdoa,
dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan selalu ada dalam setiap keadaan. Dia tahu setiap keadaan, Dia mengenal setiap keadaan, dan karena itu Dia juga mengerti apa yang kita alami di setiap keadaan kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Tetap semangat jemaat Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai jemaat Victory Gemim yang ada di Kairagi, Weru, dan juga menyertai semua yang sempat beribadah di pagi ini. Kita berdoa supaya Tuhan menolong kita di dalam segala hal, termasuk menghadapi COVID ini. Dan kita selalu tahu tidak pernah yang kebetulan akan terjadi tanpa izin Tuhan. Karena itu belajarlah bersukacita, sekali lagi teruslah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberi, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena di pagi ini Engkau mengingatkan kami dalam perenungan ini, agar kami mengikuti nasihat dan petunjuk yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui bacaan yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Biar Tuhan menolong kami untuk memiliki sukacita senantiasa, untuk tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu sebetulnya adalah ciri khas kehidupan kami, ciri khas kekristenan kami, supaya itu tidak terjadi sewaktu-waktu, tapi dalam segala waktu, dalam segala perkara, meskipun kami banyak bertemu dengan berbagai hal, berbagai perkara, tapi kami yakin dengan iman pada saat kami selalu ingat akan Tuhan dan menyerahkan setiap kekhawatiran kami kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup menolong dan mengubah kehidupan kami. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk jemaat Gemim Victory Kairagi Weru, untuk setiap masalah dan pergumulan hidup yang dialami oleh jemaat, mereka yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun sakit rohani, mereka yang seringkali tertekan oleh situasi dan keadaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya jamah semua jemaat-Mu, Tuhan kunjungi mereka dengan cara Tuhan, baik tantangan dan pergumulan dari dalam maupun dari luar. Tuhan mampukan mereka untuk tetap bersukacita, Tuhan mampukan mereka untuk tetap berdoa, Tuhan mampukan mereka untuk tetap mengucap syukur. Karena secara manusia daging kadang kami dilemahkan ya Tuhan, kadang kami tidak mampu, tidak sanggup apalagi mau bersukacita, mau berdoa dan mengucap syukur. Tapi melalui ibadah kami ini kami diingatkan lagi agar supaya ini menjadi hal yang penting dalam hidup ini. Kami selalu ingat kepada Tuhan dan menyerahkan segenap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan kuduskan dan berkati setiap sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu, baik karena hari ulang tahun kelahiran, perkawinan, ataupun berbagai berkat yang Tuhan anugerahkan. Ingatkan selalu jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka tetap mengucap syukur, karena dalam segala hal Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang dialami oleh jemaat-Mu. Bertambah-tambahnya umur itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kasih karunia Allah. Dan biar kami saling menghormati,
melalui juga pemimpin yang memimpin kami, baik itu pemimpin bangsa kami Tuhan, maupun pemimpin gereja kami, sebagaimana ayat-ayat firman yang kami dengar pagi ini yang mengingatkan kami untuk saling menghargai, menghormati mereka yang bekerja keras di antara kami, termasuk juga Tuhan pemerintah kami, usaha kerja keras mereka bersama dengan instansi yang ada, bahkan juga dinas kesehatan dalam rangka untuk kami boleh sama-sama Tuhan berjuang menghalau COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan tidaklah mudah, tapi biar kami bersemangat di dalam Tuhan. Kami tetap berdoa bersama untuk saling menguatkan sehingga pemerintah kami terus diberi hikmat ya Tuhan. Semua upaya yang dilakukan, vaksinasi yang dilakukan, pengobatan dan semua rencana-rencana ke depan demi kemajuan kota kami, provinsi kami, bahkan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Sambil kami minta ampun Tuhan, sekiranya ada hal-hal yang kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu, kami mungkin cenderung mengikuti keinginan hati kami ataupun keinginan dunia ini dan kami mengabaikan Tuhan. Tuhan, kami minta ampun. Sebaliknya kami terlalu berlebihan dalam hal rohani, kami lupa bahwa kami harus bertanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuhan, ampuni kami, biar terang kasih Tuhan, hikmat Tuhan menuntun kami, supaya kami selalu mengikuti apa yang berkenan di mata Tuhan untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambutlah juga persembahan yang akan diberikan oleh seluruh jemaat-Mu dari rumah mereka masing-masing. Tetaplah Tuhan berkati semua jemaat dalam usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat untuk boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dengan berjaga-jaga dan berwaspada. Tetapi selalu ingat akan Tuhan, maka semua rencana kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat ini dengan seluruh kerinduan dan harapan mereka, Tuhan tolong hamba-hamba Tuhan, para pendeta, penatua, syamas, pegawai, kostor, dan semua yang memberi diri untuk melayani Tuhan, termasuk saudara-saudara kami yang melayani melalui rekaman video pada malam ini, Tuhan tolong supaya ketika semua yang dilakukan di pagi hari ini melalui pelayanan yang sudah Tuhan berkati di sepanjang malam, semua ini dikuduskan dalam nama Tuhan dan semua ini terjadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan selanjutnya Tuhan berkati, hidup selanjutnya Tuhan berkati, jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah semua kami boleh selalu ada dekat dan bersama dengan Tuhan, karena itulah kekuatan terbesar dalam hidup beriman kami. Ini doa kami. Kami mengucap syukur memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami semua berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akhiri ibadah pagi ini dengan menyanyi "Kami Bersyukur Padamu Tuhan". Kami umat-Mu, Kau selalu
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah kita pada saat ini sudah selesai dengan harapan dapat menyegarkan, meneguhkan iman dalam pengharapan untuk melangkah bersama di dalam Tuhan di kehidupan selanjutnya, walau di tengah situasi dan kondisi di mana virus COVID-19 masih melanda dunia. Maka mengatasnamakan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Victory Kairageweru, saya mengucapkan terima kasih kepada Kadim, sekalian Pelsus dan penyelenggara ibadah yang telah melaksanakan tugas pelayanan hari ini, dan juga kepada sekalian jemaat yang telah beribadah di rumah masing-masing. Kiranya pemberkatan Tuhan melalui ibadah ini akan melingkupi kita masing-masing. Dari dalam rumah ibadah ini kami sampaikan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.